tiga. Apa yang sering kita sebutkan? Soleh, cerdas, dan Berakhlak. Berakhlaknya berakhlak apa? Berakhlak yang baik, yang terpuji. Ya, seperti itu. Duduk siap, hop, siap, ketinggalan, hop. Para pirapi, rapi, 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 hop. SD Al-Hidayah. Soleh, cerdas, berakhlak, yes. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan bagikan bahan ajar atau modul untuk materi hari ini. Ika. Oke, sudah diterima semua bahan ajar dan modul yang Ibu bagikan? Sudah ya. Nah, sekarang ini Ibu. Ya. Sekarang perhatikan tayangan yang Ibu tampilkan. Tampilan ya. Lingkungan, kemarin kita sudah belajar tentang lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia. Suara ular. Diperhatikan ya, Ibu sedang menjelaskan karena nanti akan ada kerja kelompok dan proses evaluasi. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia. Ya. Nah, kemudian fungsi lingkungan ada tiga. Yang pertama, lingkungan sebagai tempat mencari makan. Terus, lingkungan sebagai tempat mencari kerja dan lingkungan sebagai tempat tinggal. Lingkungan sebagai tempat mencari makan, yang mana kita hidup di lingkungan, berarti ketersediaan makanan untuk bertahan hidup juga tersedia di lingkungan. Ya, Allah sudah menyiapkan bahan makanan dan juga sumber daya alam yang berfungsi untuk kelangsungan hidup kita, makhluk hidup atau tentunya manusia juga ya. Nah, petani mencari makan atau pekerjaannya untuk apa? Mengolah sawah untuk mendapatkan padi yang kemudian nanti akan diolah menjadi nasi. Lingkungan sebagai tempat mencari kerja. Manusia itu adalah makhluk sosial yang harus berinteraksi dengan manusia lainnya. Di tempat kerja seperti sekarang ini sedang kerja, mengajar, berinteraksi dengan guru-guru lain, berinteraksi dengan ATP di sini. Kemudian lingkungan sebagai tempat tinggal. Lingkungan sebagai tempat tinggal itu berbeda-beda, disesuaikan dengan penampakan alam yang kemarin kita pelajari. Ada apa aja penampakan alam? Dataran tinggi, pintar, pantai, dan laut. Nah, sekarang disesuaikan kita di Majalengka itu masuk apa? Dataran rendah. Ya, disesuaikan lingkungan tempat tinggal yang ATT inginkan tuh yang seperti apa sih? Tinggi. Ini kenapa? Karena dingin. Terus sejuk, pemandangannya indah. Terus pengen yang seperti apa lagi? Banyak kabut. Banyak kabut. Pengen yang seperti apa lagi tempat tinggalnya? Yang bersih, yang asri, yang ketersediaan airnya. Siapa yang tempat tinggalnya atau di lingkungan rumahnya airnya masih susah-susah? Yang susah air di Peru. Ya, alhamdulillah ya, sudah bagus lingkungannya. Nah, kemudian setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu sebagai tempat tinggal yang sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Nah, Teteh, makhluk hidup itu ada berapa? Makhluk hidup ciptaan Allah ada berapa? 3. Yang pertama
tersedia berbagai sumber daya alam. Nah, contohnya sumber daya alam yang ada di sekitar kita adalah waduk atau bendungan Jati Gede. Ada yang pernah? Masa belum? Ada yang udah pernah sekali aja? Gimana kalau visitnya? Ayo. Nggak boleh berenang. Iya ya, bagus ya, soalnya sesuai dengan materi belajar kita ya, tentang sumber daya alam. Tapi nanti kalau misalkan diizinkan ya, kalau tidak diizinkan nanti kita cari tempat visitnya yang baik. Tapi kan panas. Pakai topi yang lebar. Nah, salah satu sumber daya alam di lingkungan kita, sekolah kita terletak di mana? Di Dawan, di Jombor, dekat dengan kabupaten atau perbatasan dengan kabupaten Sumedang. Ya, Kabupaten Majalengka, Kecamatan Dawannya perbatasan dengan Kabupaten Sumedang. Yang mana di Kabupaten Sumedang, tepatnya di Kecamatan Jati Gede, terdapat sebuah bendungan atau waduk Jati Gede. Bu Wiwi dari Sumedang dekat sama, nanti boleh tanya ke Bu Wiwi. Iya, tapi Bu Wiwi mah di Sumedang kota. Kalau yang mah Sumedangnya bukan kampung. Nah, terus apa sih fungsinya dibuatkan bendungan, dibuatkan waduk agar bisa menampung banyak air? Ya, waduk itu sama dengan bendungan ya, tadi ya, pembendungan air. Airnya ditampung. Apa sih fungsinya? Salah satu fungsinya adalah untuk pembangunan listrik. Pembangunan listrik atau pembangunan
menampung air dalam jumlah yang sangat banyak. Itu yang Energi air pada waduk tersebut kemudian dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik. Energi listrik tersebut digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa ya proses pembangkit listrik tenaga air? Yuk kita simak bersama-sama. Ya, silakan. Telah kita ketahui bersama bahwa waduk dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Pemanfaatan ini kita sebut dengan PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Aliran air dari waduk akan memutar turbin. aliran airnya yang Putaran turbin tersebut mengaktifkan generator. dari turbin yang Setelah bergerak aktif, dialirkan ke generator. Kayak gitu. Dari generator jadi energi listrik sama energi kinetik yang energi bergerak. listrik yang dihasilkan dialirkan ke pemukiman penduduk melalui kabel-kabel. Nah, energi listrik yang dihasilkan dapat dimanfaatkan penduduk untuk menghidupkan peralatan listrik, misalnya lampu, televisi, dan alat rumah tangga lainnya. Nah, arus air ini merupakan salah satu energi alternatif pengganti energi BBM atau bahan bakar minyak. Selain lebih murah, arus air ini juga sangat ramah lingkungan. Selain air, contoh lainnya yang termasuk sumber energi alternatif adalah matahari, angin, panas bumi, limbah sisa tanaman pertanian, dan kotoran ternak. Nah, bagaimana? Sudah paham cara PLTA? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Gimana tadi katanya? Bagaimana katanya cara kerja PLTA atau sebuah lingkungan yang menghasilkan energi listrik? Ada yang mau menjelaskan? Ada nggak? Deja gimana? Enji gimana? Ketepi? Ayo kalian diperhatikan nggak? Gimana katanya cara kerjanya? Jadi airan alirnya bukan sebuah bendungan dibangun untuk menampung air yang banyak. Air yang banyak akan dialirkan dengan deras dari dari posisinya yang di atas dialirkan ke bawah yang akan nanti menggerakkan turbin yang seperti kincir. Dari turbin itu akan menghasilkan energi kinestetik. Nah, kinestetik menjadi gerak dan disambungkan ke generator yang mana nanti akan menghasilkan listrik dan dialirkan ke tiang-tiang listrik sampai ke rumah APT. Seperti itu. Nah, kemudian coba perhatikan gambar benda-benda di bawah ini. Kira-kira benda-benda di bawah ini bisa berguna atau bisa digunakan
Energi panas. Energi dingin. Nah, sekarang sudah selesai pembahasan dari Ibu. Ibu meminta ATT untuk berkumpul dengan kelompoknya. Oke, ATT sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya? Sekarang, ya nanti kita tunggu aja. Sekarang Ibu akan bagikan LKPD-nya, lembar kerja peserta didik. Silakan diisi datanya, nama-nama kelompoknya siapa aja, dan diisi setiap petunjuknya. Silakan dikerjakan secara bersama ya. Duduk siap, sidak ketikam, rapi-rapi. Oke, sudah selesai diskusinya? Sudah dikerjakan LKPD-nya? Sekarang sekarang ATT sudah selesai berdiskusi. Silakan tunjuk satu orang di setiap kelompoknya untuk mewakilkan penyampaian hasil diskusinya. Boleh? Yang sudah siap perwakilannya maju ke depan sambil bawa LKPD-nya. Langsung semuanya maju ke depan. Boleh, silakan. Dari hasil diskusi dan kerja kelompoknya, laporkan satu perwakilan, satu benda elektronik dan perubahan energi listrik menjadi energi apa. Kalau sudah disebutkan oleh kelompok yang pertama, tidak boleh disebutkan oleh kelompok yang lainnya. Harus berbeda-beda. Silakan dimulai dari kelompok Teteh Tika, sebutkan nama benda elektronik. Apa? Energi cahaya. Benda elektroniknya apa? Oke. Lampu. Perubahan energi listriknya menjadi energi. Oke, bagus. Lampu sudah disebutkan sama Teteh Tika, tidak boleh disebutkan lagi oleh Teteh yang lain. Sekarang Teteh Aisyah, kelompok Teteh Aisyah. Setrika, perubahan energinya. Setrika, energi listrik menjadi energi panas. Gitu. Tidak boleh disebutkan lagi. Selanjutnya kelompok energi. Kipas apa? Kipas angin. Perubahan bentuk energinya. Energi listrik menjadi energi gerak. Betul. Tidak boleh disebutkan lagi. Adanya open. Boleh. Energi listrik menjadi energi panas. Energi listrik menjadi energi panas. Pintar. Jangan disebutkan lagi. Selanjutnya Aisyah. Handphone. Apa? Energi listrik menjadi energi apa? Handphone. Siapa yang nulisnya? Tahu gak ada? Energi listrik menjadi